Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, setiap Jumat ayat ini selalu dibacakan. Padahal lebih 6.000 ayat dalam Quran. Tapi ayat inilah yang selalu diulang-ulang. Kenapa ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati. Jangan kalian mati seolah-olah mati kita yang ngatur. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Kurang ajar ini semua ini Pak. Bukan saya bilang Pak, ini kurang ajar ini nih. Kita doakan panjang umur ya. Ayat ini berarti mau atau tidak, tiba saatnya pasti kamu mati. Melok ko atau de, narapi aja lemu mati ko. Ada orang Bugis di sini. Wah, ada orang Bugis. Masya Allah, jago ini orang Bugis ini. Di mana-mana saya ceramah ketemu orang Bugis, Masya Allah. Saya pergi ke Pulau Kijang, wah banyak juga orang Bugis. Di Koleno, banyak juga orang Bugis. Sampai di Meranti sini, banyak juga orang Bugis. Bupatinya juga Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayat ini Allah ingin katakan, Pak Bupati, Pak Kapolres, Dasat, anggota DPR, hati-hati, kamu ngaku Islam belum tentu kau bisa membawa matimu Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, banyak di antara orang Islam ngaku Islam tapi matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Dan salah satu barang haram itu menerima serangan fajar waktu pilkada. Kau tepuk tangan, nah kau semua pelakunya. Wani piro. Bu. Kalau ada koruptor 200 miliar do korupsi masuk neraka, paling tidak di dunia dia nikmati itu 200 miliar. Tapi kalau 300.000 sogok pilkada 300.000 masuk neraka, itu aslinya beleng-beleng. Ya, karena banyak orang nyogok ketika jadi anggota DPR,
maka lihatlah anggota DPR-mu. Orang lagi susah cari uang, dia joget-joget. Nah, kau dapatlah itu. Kenapa begitu? Karena kalian pilih bukan orang yang kompeten, bukan orang yang punya moral yang baik, tapi kau pilih karena duit. Betul-betul kau semua pelakunya. Mudah-mudahan pemilu akan datang tidak ada lagi terima uang sogok. Insyaallah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia goda kita, ndak usah kau datang, capek, jauh rumahmu. Ndak usah kau datang, bisa kau nonton ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi supaya tidak dengar ceramah. Ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan kena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Ibu-ibu simpan HP-nya bu, dengar ceramah dulu. Simpan dulu ibu ya. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Ya Allah, bukakan pintu jodoh suami orang yang pegang HP malam ini. Kenapa bapak-bapak teriak? Amin. Bu, simpan HP-nya dulu bu, simpan ya. Bisa? Bisa ibu? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu rekam gambarnya kabur. Suaranya ndak jelas. Tapi kita mau dengar nanti kalau pulang Ustadz. Tenang. Itu ada kameramen saya bawa dari Makassar. Tuh. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz, jangan cemas, nonton YouTube ulang tahun Kepulauan Meranti. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Daripada artis kau follow, artis kau nonton, apa kau dapat? Bapak-bapak, kalau artis kau follow, kau ikuti akunnya, kau ikuti Instagramnya, TikToknya, Facebooknya, apa kau dapat? Apa dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Joget. Ndak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Coba kalau kau follow artis, dah habis pahalamu. Kau follow ulama, dapat pahala. Kau amalkan ilmunya, ibadahmu lebih sempurna. Kau sebarkan lagi kontennya, dapat kau amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? 10. Berapa ibu? 10. Cacat itu. Tidak ada kakimu? Masa 10? Ini 20. Ini malaikat pak, lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai malaikat,
Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan, Pak? Ada, Ibu? Ada? Tidak ada. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, dan laju. Mana bisa dicatat? Nabi penasaran dan dia tanya malaikat Jibril. Jibril, apa betul dia bisa catat? Ya, tanya. Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita sekarang ini. Berkumpul di pelataran kantor gubernur, kantor bupati. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu yang hadir di tempat itu. Maka Allah turunkan keberkahan dan pahala di tempat itu. Lebih banyak pahalanya daripada jumlah air hujan yang turun. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Itulah sebabnya ulama-ulama kita dulu, ahli sunnah wal jamaah, karena mereka kumpul seperti ini, mereka ajak jamaahnya bersalawat. Kenapa? Mereka tahu pahalanya sangat banyak. Pak Bupati dan hadirin yang saya muliakan, perlu kita tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Ibu-ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo, angkat tangan yang tidak ada dosanya di sini. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini yang di belakang saya. Muka-muka penuh dosa juga semua ini. Ini ibu-ibu, tukang gosip. Ustadznya saja dia gosip. Lewat tadi dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Iya bagus itu kamera yang mensorot lampu ya, sorot lampunya nah, jamaah supaya saya lihat. Ya itu sudah bagus. Saya mau cari-cari mana ini cewek-cewek cantik ini ya. Bukan untuk saya carikan kau cowok. Bukan untuk saya. Maka orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahalanya sebelah kanan, timbang dosanya sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Saya, Bapak Ibu pikir tidak ada dosa? Banyak juga dosaku. Apa dosa saya? Dosa mata. Kalau saya pergi jogging di pantai Makassar, habis amalku. Saya baru turun dari mobil sebelah kanan, ketek, sebelah kiri, dada, di depan, paha, senggol dari belakang. Perut, semua dilihat. Dia bilang temanku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Maka orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, tapi amalnya yang banyak. Karena itu, kalau banyak dosa Bapak lakukan, harus yakin kebaikan lebih banyak lagi. Kalau Bapak yakin tidak bisa berbuat baik amal, maka jangan memperbanyak dosa. Yang jadi masalah, banyak dosanya, kurang amalnya, mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Kita bertanding. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu ya. Kita persilakan dulu emak-emak, ras terkuat di bumi. Weser kiri tidak belok. Ya, sen kanan belok kiri. Ini nih ibu-ibu nih. Ayo kita selawat. Ikuti ya. Bapak-bapaknya diam. Salatullah salah ala toha
Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi. Ayo yang merasa jenis kelamin laki-laki. Ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Dek. Ayo. Ayo salawat yuk. Salatullah salah. Ay, lobet. Ulang-ulang. Ay, bikin malu kau jadi laki-laki. Ayo, yuk. Salatullah. Salatullah. Inna lillahi. Orang Melayu loh bet rupanya ya. Nilainya 8,2. Nah ini Bapak Ibu diam dulu ya. Kita diam-diam semua. Kita dengar yang di atas panggung. Kapan lagi kita kerja ini Forkopimda. Ya Pak Bupati. Jangan mempermalukan pejabat Pak. Ayo selawat bareng-bareng. Yuk kau tengok semua ini ya. Kita selawat ya. Ayo Pak Kapolres ya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Mohon maaf Ibu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti honorku dikurangi. Pak Bupati, saya pernah salah menerima honor. Jadi di Makassar itu kalau malam biasanya 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama saya lari ke ceramah kedua. Begitu saya pergi ke mobil dia kejar saya panitianya. Panitianya MC. Ustadz tunggu dulu. Kenapa Dek? Tunggu dulu Ustadz. Tunggu dulu, saya tunggu. Begitu dekat dia kasih keluar amplop. Tapi Ustadz, langsung kusambar. Malu kita kalau dilihat orang tuh, malu-malu kita kan. Oh, saya kasih masuk. Saya naik di mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Begitu saya buka amplopnya Pak Bupati, si salah kasih dia Pak. Saya lihat astagfirullah. Apa dia kasih saya Pak? Susunan acara. Pak Bupati jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang sesat ini Pak ya. Ya kita salawat bareng-bareng bisa? Yang di atas, yang di bawah, Satpol PP, semua ya. Bisa salawat bareng-bareng? Boleh minta tolong enggak nyalakan blitz AP-nya? Boleh? Nah ini lampunya dimatikan dulu. Supaya kita lihat ini loh Pulau Meranti. Ayo nyalakan HP-nya, minta tolong. Yang enggak punya HP, pinjam HP-nya temannya. Yuk semua, ayo. Ini kapan lagi kita lihat salawat penuh lapangan. Ayo semua. Ya yuk minta tolong. Mudah-mudahan yang nyalakan HP-nya kita nanti berkumpul dengan Rasulullah karena cinta kita bersalawat. Yang di belakang sana juga deh. Ayo nyalakan. 2 menit saja saya minta tolong. Nyalakan HP-nya. Ya nyalakan lampu HP-nya. Yuk semua yang di sini. Ya yang di sini ayo sama-sama. Ya kita mulai arah ke kanan dulu. Yuk. Bismillah. Salawat nyalakan semua. Yuk matikan lampunya deh. Ya. Yang panitia maksud saya. Ya nyalakan HP ya. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil ba. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, diturunkan kembali, kita dengar ceramah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Meranti beserta permaisuri beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak semua. Tapi pertama sekali saya sampai di panggung ini saya terkesima. Saya kagum Pak Bupati. Kenapa? Lengkap dan kompak. Saya tadi sempat bercuriga Pak Bupati. Mana Pak Wakil ini? Mungkin tidak baku cocok sama bupatinya. Karena biasa banyak kabupaten begitu. Tidak cocok sama bupati, wakil bupatinya. Gara-gara tim sukses. Masa Pak sama-sama kita bekerja, semua tim suksesnya bupati sudah dapat MBG. Kami tidak dapat. Nah itu penghasus itu tim sukses. Saya curiga, kenapa ini dari tadi saya tiba tidak ada wakil bupati. Oh saya dibisik Pak Bupati, ternyata beliau tugas di Jakarta. Tadi beliau PT video call saya mau hadir Ustadz, tapi saya lagi tugas di Jakarta. Bukan karena tidak mau bersama kita, tapi tugas negara mengharuskan berada di Jakarta. Dan beliau titip salam, Pak Bupati dan Wakil Bupati tetap setia, kompak, akur, sama-sama menjaga rakyat membangun Kabupaten Meranti. 2. Ulang tahun keberapa ini Pak Bupati? Tuh, kalau cewek dia sweet 17. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-17, munajat bersama menuju Kabupaten Kepulauan Meranti, unggul, agamais dan sejahtera. Ini seperti judul skripsi. Panjang sekali nih kalau mau dibahas semua ini Pak. Maka saya hanya membahas. Ini kabupaten baru 17 tahun. Ada kabupaten yang ulang tahun ke-50. Ada ulang tahun yang bahkan lebih duluan dia punya kabupaten daripada NKRI, Republik Indonesia. Baru-baru saya datang di Jawa, ulang tahunnya berapa? Lebih 100 tahun ulang tahun kabupatennya. Kita baru 17 tahun. Kabupaten yang sudah ratusan tahun saja, yang puluhan tahun sudah berdiri, banyak masalahnya. Apalagi Kabupaten Meranti yang baru 17 tahun. Pasti banyak masalahnya. Coba lihat kabupaten kita, apa masalahnya? Banyak kan? 1, kepulauan, jauh dari daratan Riau. Mau datang ke sini mesti kita 3 jam dulu naik mobil. Sudah 3 jam kita naik perahu lagi. Iya kan? Banyak masalah. Tidak ada kabupaten yang tidak ada masalahnya. Jangankan sebagai kabupaten, sebagai rumah tangga saja yang anggotanya hanya bisa 5 orang. 1 suami, 1 istri, 3 anak. Banyak juga masalah dalam rumah tangganya. Apa masalahnya? 1 anaknya mau pakai AC, 1 tidak mau pakai AC. 1 mau makan nasi kuning, 1 mau makan nasi bungkus. Itu dalam rumah tangga. Ada masalah. Apalagi sebagai kabupaten. Apa masalah? Jangankan sebagai kabupaten. Dalam rumah tangga ada masalah. Dalam pribadi ada masalah. Contoh, dalam rumah tangga. Istri cantik. Pak Bupati, kalau istri cantik Bapak pikir bukan masalah? Masalah Pak, apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah Pak. Kenapa kalau cantik Ustadz? Digoda orang. Berarti bagus kalau jelek istri Ustadz. Jelek istri masalah juga Pak. Kenapa? Malu kita jalan sama dia.
Mau pergi pengantin, kata suaminya, kau duluan aja deh ya, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang istrinya, mana kau bang? Nggak jadi saya dek menceret. Ayo, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Coba lihat lagi mahasiswa. Waktu kuliah apa masalahnya? Anak bungsunya Pak Bupati. Apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi pegawai negeri. Sudah diterima pegawai negeri, selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, masalah baru. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, muncul masalah baru. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Belum, ditangkap KPK. Iya tahu, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ini di depan kita ini, masalah, muka-muka penuh masalah semua ini. Saya tahu masalahnya bapak semua ini. Apa? Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Bohong kalau tidak. Apalagi Pak Kapolres, paling banyak masalahnya. Apa masalahnya? Takut sama istrinya. Oh maaf, orang Bugis Pak Bupati tidak ada takut sama istri. Kami orang Bugis tidak ada takut sama istri. Tapi istri kami lebih berani. Ya, ini yang ceramah. Bapak pikir saya tidak ada masalah Pak. Dalam dakwah saya Pak paling banyak masalah. Tadi malam saya masih di Palembang. Pagi saya di Pekanbaru. Mampir ke guru kita Ustadz Abdul Somad. Sampai lagi saya di sini. Sampai di sini nanti selesai ceramah Bu. Langsung saya balik lagi ke Pekanbaru. Karena besok saya harus ke Banjarmasin ceramah. Itu masalah pekerjaan. Masalah dakwah. Dalam dunia rumah tangga banyak juga masalah saya. Rumah tangga saya Pak Bupati. Apa masalah saya? Banyak janda-janda yang curhat. Aduh. Apalagi setelah saya viral Pak Dandim, banyak sekali janda yang curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa ibu. Ibu baca ini kalau lagi gelisah, mau tidur baca ini, baru bangun baca ini. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Dalam rumah tangga pun masalah. Dalam kabupaten pun masalah. Apa masalah di Kabupaten Meranti? Banyak kita sumber daya alam. Ada kita punya gas. Ada kita punya minyak. Ada kita punya nikel. Ada punya kita sawit. Tapi kadangkala diambil semua dibawa ke pusat. Pulang ke daerah senggigit saja. Semua kita punya masalah. Nah, ketika ada masalah, Allah tidak berkata, Pak Bupati, kalau ada masalahmu kau 2 periode dulu. Dasat, ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada anggota DPR di sini? Coba angkat tangan anggota DPR. Pak Bupati, berapa anggota DPR di sini Pak? 30. Berapa yang hadir? 1, 2, 3, 15 orang aja ya. Oh ya, mudah-mudahan yang tidak hadir sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir terpilih lagi. Amin. Iya, semua kita punya masalah. Maka Allah katakan ketika ada masalahmu, ista'idhu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu. Itu orang Islam. Sabar, perbaiki solat. Ustadz, ada kita punya pejabat korupsi. Pasti ada. Tapi bukan dengan membakar kantor bupati. Baru-baru bulan 8 menjadi pelajaran buat kita semua. Apa yang dicapai setelah membakar. Bahkan di Makassar ada orang 5 yang meninggal. Apa yang mau dicapai? Kau tutup jalan, kau bakar kantor, kau lempari polisi. Ibu, Bu, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, kalau motormu hilang siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ibu-ibu, tanah diserobot, ibu cari siapa? Polisi. Anak hilang, ibu lapor kepada siapa?
Polisi. Suamimu hilang, kau cari siapa? Jangan kau cari polisi, cari suamimu. Iya. Makanya jangan musuhi polisi. Bahkan kita bisa ceramah seperti ini, tenang, damai, tentram, tidak ada ribut, karena jasa-jasanya Pak Polisi menjaga Kantipmas. Kau melanggar, kau tidak lihat ini. Rambu-rambu, saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini. Mana STNK? Ini, lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya lengkap surat-surat? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Coba kita lihat Kapolres kita, masih lengkap dengan baju dinasnya. Itu menunjukkan cintanya kepada rakyat Meranti. Ya, polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau Bapak mati siapa yang bungkus? Maka yang baik, polisi lindungi ulama. Ulama doakan polisi, sama-sama kita bangun Kepulauan Meranti. Itulah yang disebut Pastabikul Khairat. Maka begitu ada masalah, sabar. Coba lihat, kalau kita sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Kalau imam salah, boleh ditegur? Boleh ditegur? Boleh. Bagaimana caranya tegur? Bukan ditendang. Pak Imam, salah kau. Bukan. Imam salah, bukan didorong kepalanya. Beleng-beleng ini. Enggak. Gimana cara tegurnya? Subhanallah. Pak Imam mestinya sujud, dia pergi ruku. Mestinya ruku, dia sujud. Maka boleh ditegur. Caranya tegur. Tidak semua yang boleh tegur. Misalnya saya imam, enggak semua ini teriak. Yang mana teriak? Belakang sebelah kanan. Namanya muballaga. Siapa muballaga kalau dalam struktur kabupaten kita? Anggota DPR. Jadi kalau bupati salah, ada wali kota salah, gubernur salah, presiden salah, sebelum rakyat berbicara, anggota DPR dulu wajib berbicara. Itulah muballaga, bicara. Caranya bicara, bukan dibilang, Pak Bupati salah, kotor. Tidak boleh bilang begitu. Tapi kita bertata krama yang sopan. Ajaran kita salah jamaah, imam salah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi ketika ada masalah, boleh tegur, tapi tetap tegurnya dengan sopan santun. Sabar, sabar, sabar. Ibu-ibu, ibu, ada suami jelek, mukanya Ustaz jelek, sabar. Itulah takdirmu. Kenapa? Karena kalau dia gagah, malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Bapak-bapak, ada suami cerewet, ada istri cerewet. Ada yang cerewet istrinya. Itu kata Nabi, kalau perempuan cerewet dua sebabnya. Apa itu Ustaz? Satu, jarang dipuji. Dua, jarang kau kasih hadiah. Langsung dia bilang betul. Iya toh? Maka perempuan kalau dia suka ngomel cerewet, pasti sebabnya suaminya tidak pernah puji dan suaminya tidak pernah kasih hadiah. Pak, dengar baik-baik. Untuk memuji istri boleh bohong. Halal. Ada 3 bohong yang boleh. Salah satu bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Halal. Misal, baru bangun istri kita. Masya Allah, kau makin cantik dek. Seolah-olah aku nampak bidadari dalam rumah. Dan hebatnya ini bohong Pak Bupati. Biar istri kita tahu dibohongi, dia tetap senang. Maka bohongi istri boleh. Seragammu serasi betul. Cakep betul kau pakaian begini. Malah bapak kalau terlalu jujur dosa. Pakai baju istrinya. Apa itu bajumu? Kayak umbul-umbul. Itu dosa itu. Kenapa? Melukai perasaan istri. 2. Ya, jarang dikasih hadiah. Mau lihat bukti? Mau lihat bukti? Coba lihat, saya tanya, ibu-ibu jawab ya. Jawab ibu. Biar suami tidak pulang yang penting ada
Nah, coba uangmu dia cari. Dia tidak cari kamu. Maka kalau perempuan suka ngomel, pasti kau tidak pernah kasih hadiah. Maka setiap saya pulang ceramah, saya bawa hadiah untuk istri saya. Meskipun itu saya singgah saja belikan buah, meskipun itu saya singgah saja belikan nasi bungkus, dia sudah senang. Tapi hadiah yang paling disenangi perempuan, emas. Ya tuh Bu? Ya. Iya Bu? Nah, coba. Makanya Pak Bupati suatu ketika saya pulang ceramah lama baru balik, saya bawakan mamanya istri saya emas. Gelang tebal, kalung tebal. Saya kasih, ini hadiah sayang. Senang dia, berkaca-kaca matanya. Terima kasih Ustadz, ibuku, bapakku saja belum pernah memberikan saya emas setebal ini. Terima kasih. Lama-lama beberapa hari kemudian, dia tahu palsu. Ternyata palsu kok kasih saya Ustadz. Saya bilang di mana lah saya mau dapat uang emas setebal itu. Saya peluk dia baru saya bilang, sayang meskipun itu emas palsu tapi cintaku murni 24 karat. Nah, coba bapak-bapak amalkan ini. Kalau istri suka ngomel, sabar. Saya Pak Bupati kalau istri saya ngomel, mulai ngomel, saya peluk dia baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia mulai senyum-senyum itu. Dia masih cemburut. Ku tambah ku peluk rapat-rapat. Lalu saya menyanyi lagi. Insaplah wahai manusia. Berhenti dia marah. Iya, coba amalkan ini. Ketika dalam rumah tangga kita bertengkar, sabar. Bu, Ibu. Kalau orang kaya bertengkar, paling tidak rumahnya mewah. Mobilnya bagus, duitnya banyak, berliannya ada. Meskipun dia tidak rukun dalam rumah tangga, paling tidak banyak duitnya. Tapi kita yang miskin, sudah rumah kontrak-kontrak, penghasilan tidak jelas, makan MBG. Jangan ketawa, saya serius ini. Suamimu bau keteknya, istrimu bau mulutnya, kau bertengkar lagi tiap hari, kapan kau bahagia? Paling tidak kalau kita miskin rumah kontrak-kontrak, kita lihat orang kaya yang selalu bertengkar, kita bangga. Kau lihat bang, dia kaya tapi selalu bertengkar. Meskipun kita rumah kontrak-kontrak, tapi kita saling menghargai. Sabar, tidak ada kala itu ilmu sabar. Saya kalau istri saya selalu ngomel, mengeluh, kenapa Ustadz suka pergi, jarang di rumah. Saya duduk-duduk sambil menyanyi. Tiap malam engkau tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan terpaksa. Masya Allah ya. Itu suami. Coba kalau istrimu ngomel, itu kau nyanyikan. Ibu-ibu juga kalau suami kasar, nyanyi aja. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menakiti hatiku. Samakah aku bagai yang dijual hingga sesukamu? Kau mantap, berarti orang tua semua di sini. Coba kalau ibu marah suamimu kasar, kau menyanyi saja itu sindiran buat dia. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang? Coba begitu. Cuma lagunya ibu-ibu, ndak ada lagu begini.
Apa lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, apa itu kiri? Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Majelis taklim katanya selalu ikut pengajian. Tapi kalau senam di kantor Pak Camat, perempuan di depan bajunya sempit, bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Bagaimana ndak hancur ini ibu-ibu ini? Salatullah salah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Jadi ibu kalau suami marah, ibu diam. Bapak kalau istri ngomel, bapak diam. Kalau sama-sama ngomel, bertengkar. Siapa jadi korban? Anak. Berapa banyak anak perempuan akhirnya jual diri karena tidak betah di rumahnya, didapat laki-laki hidung belang, dia belenjai, akhirnya apa? Hamil di luar nikah. Berapa banyak laki-laki anak remaja terpaksa jadi pemabuk dan penjual narkoba karena capek lihat ibu bapaknya bertengkar di rumah. Maka tuan-tuan, puan-puan, encik-encik, ada masalah dalam rumah tanggamu, sabar. Bagaimana cara sabar Ustaz? Alladzi idza asabatum musibah qalu. Nah, itu hafal semua. Bagaimana prakteknya Ustaz? Kalau suamimu ngomel, ibu diam, balik kanan, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak istrimu ngomel, selesai ngomel, balik kanan, innalillahi wa inna ilaihi. Jangan kau innalillah, kau tatap wajahnya. Innalillah. Oh, tambah marah dia. Iya. Bagaimana supaya berbekas di hati? Ucapkan innalillah, lalu usap dadamu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti ada bekas. Ngomel dia di ruang tamu. Tak, selesai. Karena kalau marah kata Nabi, kalau kau marah, emosi, ucapkan itu. Masih marah, kau berdiri. Masih marah, kau tinggalkan tempat. Masih marah, ambil wudhu. Masih marah, kau sholat 2 rakaat. Masih marah, berarti kau sudah jadi setan. Tapi biasanya orang sudah ucapkan itu, dia wudhu, hilang marahnya. Dah, Pak, istri ngomel, sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Karena tidak ada laki-laki yang betah kalau ibu suka ngomel. Ada di Makassar ibu-ibu tanya saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau marah saja, mau keluar. Saya ceritakanlah, Bu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan emas. Senanglah istrinya, Bu. Oh, begitu senangnya. Kata suaminya, Dek, bagaimana kalau kita ke desa lihat-lihat siara sumur tua. Karena istrinya baru dapat emas, senang. Baik bang, oke leh. Kita pergilah dia, Bu. Sampai di sumur tua. Sumur tua itu, Bu, usianya 400 tahun. Dalamnya 12 meter. Sampai kata suaminya, kau lihat itu sumur, Dek. Dalam dak? Dangkal. Dalam? Airnya panas sampai lutut. Kata suaminya, alhamdulillah aman ini. Begitu dekat sumur bibir istrinya, dia dorong masuk di sumur. Jatuh istrinya dalam sumur. Kata suaminya, ngomel kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel kau, ndak ku dengar sampai pagi kau ngomel. Suaminya di atas. Ngomel aja kau ngomel. Tiba-tiba 1 jam kemudian, Bu, ada makhluk dari dalam sumur, tinggi besar hitam. Keluar. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang dalam sumur ini. Ada perempuan baru masuk 1 jam. Ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih selari. Kata suaminya, tunggu dulu. Kau baru 1 jam. Saya 24 jam sama dia. Jadi ibu-ibu sudah tahu kenapa suami tidak betah di rumah.
Suka ngomel. Tidak ada orang tenang kalau ngomel. Maka ilmunya sabar. Dengar juga para pegawai. Kalau dimutasi, sabar. Satpol PP sudah daftar, tidak keluar pertolongan pertama pada kesehatan P3K, belum keluar, sabar. Satpol PP, polisi setengah. Pegawai biasanya ke pegawai honor itu kasihan paling banyak Satpol PP. Saya tahu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Sabar. Tadi kepala dinas, tiba-tiba dimutasi menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sabar. Pilkada salah dukung, digeser, sabar. Apa boleh buat? Salah picak namanya. Tadi kita pikir dia menang, ternyata kalah. Apa boleh buat? Disingkirkan, sabar. Anggota DPR, daftar periode berikutnya, kalah, sabar. Tidak ada kalah, ini ilmu sabar. Kalau sudah sabar, maka Allah janji, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, Lebu, kalau ada masalah, maka yang kedua kata Allah, sempurnakan sholat. Di sini ada perantau. Ada perantau dari Banjar, ada perantau dari Jawa, ada perantau dari Bugis, ada dari Kalimantan. Datang ke sini untuk apa? Untuk apa? Cari dunia. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil kau dapat dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Contoh. Saya akrab sama Pak Bupati. Saya datang ke Meranti. Begitu sampai di pelabuhan saya telepon beliau. Pak Bupati, saya lagi di Meranti, mau dakwah keliling-keliling cari orang Sulawesi. Boleh pinjam mobil? Pak Bupati kata, weh sayang Pak Ustadz, saya lagi di Jakarta ini ada tugas. Tapi tidak usah cemas Ustadz, tunggu. Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Bupati. Itu ada Ustadz Das'ad di pelabuhan, kau bawakan mobil. Kasih mobil yang bagus, full bensin, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh cemburu juga. Contoh aja ini Bu. Sudah. 30 menit kemudian datang ajudan. Siap, Pak Ujar, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Ustadz, ini ada titipan mobil dari Pak Bupati. Kami sudah full tangki, silakan digunakan selama di Meranti, ini ada pembeli oleh-oleh. Contoh. Sudah. Selesai urusan saya soal mobil, kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada orang dari Tanah Bugis, datang ke Meranti, sampai di pelabuhan dia telepon Pak Bupati. Tidak pernah kenal Pak Bupati, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah dengar namanya. Assalamualaikum Pak Bupati. Nah, boleh pinjam mobilnya Pak Bupati? Siapa ditelepon Pak Bupati? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu Pak. Tukang tipu itu. Tidak pernah ketemu tiba-tiba pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup. Sholatmu cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tanggamu. Masalah dalam pekerjaanmu. Masalah dalam kariermu. Ya Allah, capek sudah saya hadapi ini. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Maka saudara-saudara sekalian, ada masalah, perbaiki sholat. Saya kasih lagi contoh kedua. Ini Pak Kapolres ada ajudan. Pak Dandim ada ajudannya.
Pak Bupati ada ajudan. Itu ajudan kalau dipanggil sama komandannya, ajudan, biar lagi duduk, dia langsung lompat. Siap Pak Bupati. Kalau dia makan kacang, dia makan itu. Iya toh? Iya. Ini ada ajudannya, Kapolres dipanggil. Ajudan, tunggu dulu komandan. Ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk, pret. Coba kau bilang, ndak mungkin. Iya, padahal beliau ini ada masa mutasinya, ada masa pensiunnya, tapi begitu takutnya kepada anak buahnya, kepada komandan. Lalu kenapa Allah begitu dia panggil kamu, hayya 'alas shalah, sini, apa jawaban? Tunggu, lagi meeting. Baik kalau dia datang, mulai subuh disuruh nunggu sampai isya ndak datang-datang. Wajar. 13 tahun kau jadi pegawai, tidak bisa kau lepas dari cicilan. Wajar, 25 tahun kau jadi pegawai negeri, sampai detik ini belum pernah keluar itu SK dari bank. Mau jatuh tempo perpanjang lagi. Kenapa? Karena kau tinggalkan yang punya dunia. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kita ini. Apa susahnya Allah kasih kita dunia? Allah yang punya dunia. Ibu-ibu, saya mau tanya, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam melahirkan Isa Al-Masih, enggak punya suami, enggak pernah disentuh laki-laki. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Ada anaknya enggak ada suaminya, beleng-beleng. Bapak-bapak, Pak, bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Enggak mungkin, tapi kalau Allah yang mau. Nabi Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, keluar selamat. Bisa enggak manusia dibakar api seperti ini, lapangan besar api, dilempar masuk ke dalam, bisa hidup? Enggak mungkin kata manusia, tapi kalau Allah mau, Nabi Ibrahim dalam api penuh lapangan, keluar kedinginan. Ada di sini pernah tidur 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bukan 2 hari, 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Ashabul Kahfi. Semua yang saya ceritakan ini ada dalam Quran. Kalau Bapak tidak percaya kisah ini, berhenti jadi Islam. Tidak ada susahnya kita lunasi utang bagi Allah. Tidak susahnya bagi Allah sembuhkan penyakitmu. Tidak ada susah menjadinya anakmu jadi akpol, jadi akmil, jadi pegawai negeri. Tidak ada susah bagi Allah. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saudara-saudara sekalian, yang datang merantau untuk dunia, dia cari makan, dia cari di sini pekerjaan, merantau tinggalkan anaknya, datang meninggalkan ibu bapaknya di kampung, cari nafkah di sini. Dia tinggalkan subuh, dia lepas duhur, dia tinggalkan asar, maghrib tidak, isya pun tidak. Itu yang dinamakan cari uang setengah mati, lalu lapar, dia beli makan nasi bungkus. Sayangnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang cari nafkah, dia lupakan Allah. Dia lupakan sholat. Apa alasan Bapak Ibu tidak mau sholat? Apa alasan? Coba sebut. Ustadz, saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustadz, saya di tengah hutan habis kencing, tidak ada air, ambil daun. Caranya apa? Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Jangan lihat ibu-ibu, bapak-bapak saja. Bagaimana caranya Ustadz? Ambil daun 3 lembar. Daun pertama, ambil daun kedua, daun ketiga, 3 lembar, bukan 1 lembar. Caranya, daun pertama gosok ke bawah. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu caranya, jangan kasih begini. Tambah kotor. Kenapa ibu-ibu ketawa? Ini urusan laki-laki. Ustadz, saya sakit Ustadz. Silakan kau sakit. Saya sariawan. Silakan sholat sariawan. Ya Bapak. Allah tahu kau lagi sakit. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih duduk. Tidak bisa duduk Ustadz, baring. Tidak ada baring Ustadz. Tanganmu saya goyang. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah.
Itu juga tidak bisa Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Matamu saja kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa juga begitu. Sholat dalam hati. Mana maksudnya Ustaz? Semua bacaanmu dalam hati. Tanganmu tidak bergerak. Matamu tidak gerak. Bibirmu pun tidak gerak. Semua bacaan baca dalam hati. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Gampang. Ambil kain putih bungkus bawa dikubur. Ayo. Apa alasan? Saya kaya Ustaz. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman. Saya gagah Ustaz. Ada kalah gagahnya Nabi Yusuf. Saya kuat Ustaz. Ada kalah kuatnya Nabi Musa. Itu Nabi Musa kalau dikunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, tak lempar topinya. Kalau berkelahi, cek, belum sampai sudah jatuh musuhnya. Ustaz, saya pejabat Ustaz. Ada kalah tinggi jabatannya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat, selebriti tidak sholat, gagah tidak sholat, orang masih bilang ia kaya, ada jabatannya, banyak anak buahnya, banyak duitnya, terkenal, cakep, meskipun tidak sholat. Tapi kalau sudah jelek, kerja tidak jelas, pengangguran, bau mulutnya, busuk keteknya, tidak terkenal, tidak sholat lagi. Biasanya kapan? Ibu-ibu tidak sholat. Kalau ada pengantin. Kapan lagi? Kalau selesai haid. Kata suaminya, Bu, biasanya kau cuma 5 hari haid. Ini sudah 7 hari belum sholat. Apa kata istrinya? Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Ayo. Ayo, sholat. Ustaz, saya sudah sholat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat. Tapi main-main. Allah. Walhawa. Ya kana budu ya kana istiq. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Kau ketawa karena kau semua begitu. Ya, malah di Makassar ada yang tanya, Ustaz, boleh enggak sholat? Mbak-mbak, ibu-ibu, boleh enggak sholat enggak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas Ustaz. Ya boleh, cuma bagaimana itu kalau ibu ruku? Tak gantung-gantung. Ya, maka dengar baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengar yang tidak sholat. 1, buka Al-Quran. Dengar baik-baik yang tidak sholat. Buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Orang-orang yang mengaku Islam. As-sidda'ul al-kuffar. Rohama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujada. Tanda umat Islam, kata Allah, kamu lihat ruku mereka sujud. Kalau tidak sholat, mereka kafir di hadapan Allah. Kafir itu bukan sekedar dia keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar dia murtad. Tapi biar dia Islam tidak sholat, kata Allah kamu kafir. Bahkan Nabi katakan batas antara kekafiran dan keislaman sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi mereka yang tidak sholat, jangan kau sholati jenazahnya kalau mati. Hati-hati saudaraku yang tidak sholat. Bapak mati nanti dikubur, jangan harap ada keselamatan. Tuan-tuan, puan-puan datang dari Jawa merantau ke sini, tidak nyaman di Meranti, ada pilihan? Ada, mulai rek. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Pegawai negeri tidak disenang sama bupati, ada pilihan? Ada, pensiun dini. Selesai. Pilih caleg kalah, ada pilihan? Ada. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Ibu-ibu suamimu nakal, ada pilihan? Ada, cerai. Bapak-bapak istri cerewet, malas masak, ada pilihan? 2 pilihanmu Pak, ganti atau tambah. Tapi masuk kubur ada pilihan. Tuan-tuan, masuk kubur ada pilihan?
Tidak nyaman, keluar lagi deh. Begitu Bapak keluar, viral satu kabupaten Pak. Dan pada saat itu, sholatlah yang akan menolong kita. Ada yang bilang, tidak penting sholat Ustaz, yang penting hatimu dong. Kalau ada bilang biar tidak sholat yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling mulia akhlaknya. Nabi Muhammad paling mulia kelakuan pribadinya. Tapi beliau tetap sholat. Ada yang bilang, Ustaz saya belum sholat. Kenapa? Saya masih suka judi. Kalau kau suka judi tidak sholat 2-0. Menang berdiri dosamu. Kalau kau sholat judi 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus Bu? Kalau saya bagus 0-2. Tidak judi sholat lagi. Pak Bupati kalau boleh saran. Bapak milih kepala dinas, pejabat. Jangan percaya Pak kalau dia tidak sholat. Tuhannya saja dia tipu. Apalagi bupatinya. Jangan percaya pejabat tidak sholat Pak. Tuhan aja dia tipu. Meskipun dia selalu bilang siapa. Kalau tidak sholat jangan percaya. Pencari muka itu. Ini pencari muka yang biasa rusak pejabat Pak. Bapak mau tahu ciri-ciri pencari muka Pak? Gampang. Kalau Bapak pidato biar tidak lucu, ketepuk tangan juga. Pencari muka itu Pak. Lihat aja sholatnya. Ibu-ibu mau pilih mantu, lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah. Inna sholata tanha al-fasaika wa manil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu, biar anak kita jual bensin botolan kalau dia sholat, itu yang akan menolong ibu. Bapak-bapak, biar kita jual bensin di pinggir jalan kalau kita sholat, insya Allah itu yang akan menolong kita. Tapi biar hartamu banyak, jabatanmu mentereng, tapi kalau tidak sholat, begitu kau masuk kubur, nah tunggu kau malaikat. Nah bilang malaikat, sudah lama aku tunggu kau. Kau yang paling banyak ceritamu. Begitu ditanya, marabuka siapa Tuhanmu? Dia bilang, tunggu dulu orang baru datang. Ditanya lagi, marabuka siapa Tuhanmu? Kaget dia, langsung jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Hati-hati saudara. Kalau orang tidak puasa, tahun ini 2 tahun berturut-turut tidak puasa, malam ini dia tobat, besok dia bayar puasanya, selesai utangmu. Bapak tidak haji padahal sudah mampu, tobat malam ini, 2 tahun berikut pergi haji, selesai masalahmu. Bapak tidak zakat 4 tahun berturut-turut, taubat malam ini, besok dia bayar zakatnya, selesai masalahmu. Tapi kalau Bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana caramu kau ganti? Coba jawab. Yang boleh kada orang yang lupa. Tapi kalau dengan sengaja meninggalkan sholat tidak boleh dikada. Gimana mau ganti? Subuh, kesiangan, lebih baik kau sholat daripada tidak sholat sama sekali. Saya sholat Ustaz selalu berpikir kemana-mana. Jauh lebih baik sholat berpikir kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Perbaiki sholat Pak. Apa susahnya sholat? Saya di tengah laut Ustaz tidak lihat arah kiblat. Kau lihat matahari terbenam. Kalau di sana terbenam, arahkan perahumu ke sholat. Allahu Akbar. Lagi sholat tiba-tiba goyang perahu. Tidak usah juga kau goyang-goyang begini. Agapi alasanmu. Agak. Tidak puasa tetap Islam. Tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat, jelas Nabi katakan kamu kafir di hadapan Allah. Penting ini sholat. Maka pulang dari ini tidak ada gunanya dengar ceramah kalau besok masih tidak terhadap sholat. Perbaiki sholat. Insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama. Tapi waktu yang terbatas. Kenapa ibu? Terus. Kok kira saya tukang parkir? Terima kasih undangannya Pak Bupati. Lama sekali saya ingin ke sini. Tak balik. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai di tempat ini.
Saya orang Bugis, tidak pandai berpantun. Tapi menghormati orang Melayu yang ada di tempat ini, saya ingin berpantun. Dan pantun ini dituliskan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Nah, rekam baik-baik ini ya. Nah, ini pantun saya. Ya. Ibu-ibu, dengar pantun saya. Ini saya baru cari ini. Ah, tunggu dulu, jangan panik. Tenang Ustadz. Ah, ini pantun saya. Ya. Jalan-jalan ke rumah Ustadz Das'ad. Bilang cakep. Ustadz Das'ad tidak cakep. Saya memang tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya kamu semua foto sama saya toh? Ulang Bu. Jalan-jalan ke rumah Ustadz Das'ad. Jangan lupa makan pulut. Saya sangka Selat Panjang itu dekat. Ternyata menyeberang laut. Lebat batang padi jerami. Padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri. Satu lagi. Burung cendrawasih terbang tinggi. Mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri. Cuma istri lebih berani. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Saya Das'ad Latif mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Kepulauan Meranti yang ke-17. Mudah-mudahan Allah berkahi. Allah berikan kenikmatan lahir dan batin. Pejabatnya ditunjukkan yang hak adalah hak. Dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakannya. Untuk itu mari saya mengajak kita berdoa. Duduk dulu ibu, belum selesai. Belum selesai bu, belum. Ini yang bilang terus ini aja belum selesai kau sudah tinggalkan kita. Ya yuk, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada leluhur dan tokoh-tokoh kita yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah. Terutama yang berjuang memekarkan Kabupaten Meranti ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil. Silakan ingat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya. Yang kekayaannya tiada terhingga. Engkau yang mengatur rezeki kami di kabupaten ini ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit turunkan. Jika masih dalam tanah munculkan. Jika masih jauh dekatkan. Jika masih sedikit cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah berkahkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat beri hidayah. Berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Berikan kami kemampuan mengamalkan ilmu yang kami peroleh hari ini ya Allah. Berikan ketenangan hati bagi kami ya Allah. Berikan kesabaran kami dalam menghadapi masalah. Kuatkan hati dan iman kami. Kokohkan iman kami agar kami tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Salamatan fid dunya wal akhirat. Wa afiatan fil jasadi. Wa siyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.